Halo semuanya, perkenalkan saya Rinal Exelski Ponganan, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep utama entrepreneurship. Diharapkan melalui pemaparan ini, ide bisnis yang disampaikan dapat dipahami dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran mata kuliah entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Haryanto Zaidulfar STMT. Baik, untuk penjelasan selengkapnya, mari kita mulai dari slide pertama. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pengertian technopreneurship. Secara umum, technopreneurship merupakan gabungan antara teknologi dan entrepreneurship. Namun, maknanya tidak sesederhana hanya menggabungkan dua kata tersebut. Technopreneurship lebih menekankan pada bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat utama untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah usaha. Dalam entrepreneurship, teknologi tidak hanya dipandang sebagai hasil inovasi atau produk akhir, tetapi sebagai solusi terhadap suatu permasalahan. Oleh karena itu, seorang technopreneurship dituntut untuk mampu melihat masalah di sekitar, kemudian memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, technopreneurship juga sangat berkaitan dengan pemahaman terhadap pasar. Artinya, dalam membangun bisnis berbasis teknologi, seorang technopreneur tidak hanya fokus pada ide atau kecanggihan sistem yang dibuat, tetapi juga harus memahami siapa pengguna teknologi tersebut, apa kebutuhannya, dan bagaimana perilaku pasar. Tanpa pemahaman pasar yang baik, teknologi yang inovatif pun berpotensi tidak diterima oleh pengguna. Fokus utama dalam technopreneurship adalah pada solusi dan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Teknologi berfungsi sebagai alat pendukung untuk menciptakan nilai tersebut. Ketika teknologi mampu memberikan solusi yang relevan dan dibutuhkan, maka peluang bisnis akan terbuka lebih besar. Tujuan utama dari technopreneurship adalah mengubah ide berbasis teknologi menjadi sebuah bisnis yang bernilai. Bisnis yang dibangun tidak hanya ditujukan untuk jangka pendek, tetapi diharapkan dapat berkembang dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini dapat dicapai melalui inovasi yang terus-menerus, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, serta pemahaman pasar yang baik. Dengan demikian, technopreneurship dapat dipahami sebagai pendekatan wirausaha yang memanfaatkan teknologi secara strategis untuk menciptakan solusi, memenuhi kebutuhan pasar, dan membangun bisnis yang memiliki nilai serta daya saing. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan landasan technopreneurship. Landasan pertama dari technopreneurship itu sebenarnya sederhana, yaitu perangkat dari kebutuhan masyarakat. Hampir semua bisnis yang berhasil muncul karena ada masalah nyata di sekitar kita. Jadi technopreneur itu bukan orang yang asal bikin produk, tapi orang yang peka melihat masalah lalu berpikir teknologi apa yang bisa dipakai buat menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak ada masalah yang diselesaikan, maka produk yang dibuat biasanya sulit bertahan di pasar. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat menjadi titik awal dalam membangun bisnis berbasis teknologi. Landasan berikutnya adalah ide dan inspirasi. Seorang technopreneur dituntut untuk terus mencari ide baru. Ide ini bisa datang dari mana saja, mulai dari pengalaman pribadi, pengamatan lingkungan sekitar, sampai dari perkembangan teknologi yang sedang tren. Yang penting, technopreneur tidak berhenti di satu ide saja, tetapi terus mengembangkan dan menyempurnakan ide tersebut agar relevan dengan kebutuhan pasar.
Selanjutnya adalah perencanaan yang matang dan eksekusi yang cepat. Ide yang bagus tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti di kepala atau di atas kertas saja. Dalam technopreneurship, perencanaan tetap penting agar bisnis memiliki arah yang jelas. Tetapi setelah itu harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Eksekusi yang cepat membuat ide bisa segera diuji di pasar, sehingga technopreneur bisa tahu apakah idenya diterima atau perlu diperbaiki. Landasan terakhir adalah value added atau nilai tambah produk. Di era sekarang, persaingan bisnis sangat ketat, apalagi bisnis berbasis teknologi. Oleh karena itu, produk yang dibuat harus memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk pesaing. Nilai tambah ini bisa berupa fitur yang lebih praktis, teknologi yang lebih efisien, harga yang lebih terjangkau, atau kemudahan bagi pengguna. Jadi keempat landasan ini saling berkaitan. Kebutuhan masyarakat menjadi awal munculnya ide dikembangkan melalui perencanaan dan eksekusi yang tepat, lalu diperkuat dengan nilai tambah agar produk mampu bersaing di pasar. Inilah yang menjadi dasar penting dalam membangun technopreneurship. Pembahasan tentang peran technopreneurship. Peran pertama dari technopreneurship adalah sebagai katalis inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, technopreneurship berperan sebagai pendorong utama munculnya inovasi baru berbasis teknologi. Ketika teknologi terus dikembangkan dan dimanfaatkan dalam bisnis, hal ini akan mendorong produktivitas, efisiensi, serta daya saing, yang pada akhirnya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya technopreneurship, ekonomi tidak hanya bergantung pada sektor konvensional, tetapi juga berkembang ke arah ekonomi digital dan berbasis inovasi. Inilah yang membuat technopreneurship menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Peran berikutnya adalah menciptakan lapangan kerja. Bisnis berbasis teknologi tidak hanya membuka peluang bagi pendirinya, tetapi juga menciptakan banyak jenis pekerjaan baru. Mulai dari pengembangan teknologi, analis data, pemasaran digital, hingga tenaga operasional lainnya. Dengan demikian, technopreneurship turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, technopreneurship juga berperan dalam pemanfaatan sumber daya lokal. Teknologi memungkinkan potensi daerah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan menjadi lebih bernilai. Misalnya sumber daya alam, produk lokal, maupun kearifan lokal dapat dikembangkan melalui platform digital sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Peran selanjutnya adalah diversifikasi dan desentralisasi bisnis. Technopreneurship mendorong munculnya berbagai jenis usaha baru, sehingga ekonomi tidak hanya bergantung pada satu sektor atau satu jenis usaha saja. Selain itu, pengambilan keputusan bisnis tidak harus terpusat di kota besar, karena teknologi memungkinkan usaha berkembang dari berbagai daerah. Dengan adanya diversifikasi dan desentralisasi ini, struktur ekonomi menjadi lebih kuat dan tidak mudah terguncang. Oleh karena itu, technopreneurship memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai manfaat technopreneurship. Manfaat pertama dari technopreneurship adalah menciptakan lapangan kerja. Kehadiran bisnis berbasis teknologi membuka banyak peluang kerja baru, tidak hanya bagi pelaku utamanya, tetapi juga bagi tenaga kerja di berbagai bidang pendukung, mulai dari pengembangan teknologi, pengelolaan sistem, pemasaran digital, hingga operasional usaha.
Dengan begitu, technopreneurship berperan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terstruktur. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dan tenaga besar dapat disederhanakan melalui sistem digital. Hal ini membuat pelaku usaha mampu menghasilkan output yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, technopreneurship juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan. Dengan memanfaatkan teknologi, jangkauan pasar menjadi lebih luas, biaya operasional dapat ditekan, dan peluang penjualan meningkat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pendapatan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Manfaat selanjutnya adalah mengembangkan teknologi itu sendiri. Dalam technopreneurship, teknologi terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Proses ini mendorong inovasi yang berkelanjutan, sehingga pada satu tahap saja, tetapi terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan pengguna. Technopreneurship juga berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Melalui pemanfaatan teknologi, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, perluas pemasaran, serta bersaing dengan usaha yang lebih besar. Digitalisasi membantu UMKM menjadi lebih adaptif dan berdaya saing di era modern. Manfaat terakhir adalah merombak industri lama menjadi lebih modern. Industri konvensional yang mulai bertransformasi dengan mengadopsi teknologi digital. Technopreneurship menjadi penggerak utama dalam proses perubahan ini, sehingga industri lebih efisien, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Technopreneurship memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian secara umum. Nah, sekarang kita bahas soal sikap dan kemampuan yang perlu dimiliki seorang technopreneur. Yang pertama itu kreatif dan inovatif. Intinya, technopreneur tuh nggak cuma ikut-ikutan tren, tapi dia bisa lihat masalah yang kelihatannya biasa aja, tapi kepikiran kayak ini sebenarnya bisa diselesaikan pakai cara yang lebih simpel atau lebih modern gak sih? Dari situ muncul solusi baru yang beda dari yang lain. Terus sikap yang gak kalah penting adalah tekun, teliti, dan optimis. Dalam bisnis, apalagi yang berbasis teknologi, gak semuanya langsung jalan mulus. Kadang sistem error, pasar gak sesuai target, atau hasilnya belum kelihatan. Nah, di sini mental technopreneur diuji. Dia harus tetap konsisten, teliti ngelihat detail, dan optimis buat terus jalan meskipun pelan. Selain itu, technopreneur juga harus punya etika bisnis. Artinya, usaha yang dijalankan itu tuh harus jujur dan bertanggung jawab. Gak cuma mikirin untung, tapi juga mikirin dampaknya ke konsumen dan lingkungan sekitar. Soalnya kepercayaan itu penting banget dalam bisnis, apalagi di era digital sekarang. Sikap berikutnya adalah mandiri dan bertanggung jawab. Seorang technopreneur gak bisa terus bergantung sama orang lain. Dia harus berani ambil inisiatif dan siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, baik itu hasilnya sukses ataupun belum sesuai harapan. Terakhir, technopreneur harus berani ambil resiko. Tapi bukan nekat, resiko yang diambil itu berdasarkan data dan analisis. Jadi setiap keputusan punya dasar yang jelas. Dengan cara ini, resiko bisa dikontrol dan bisnis bisa berkembang lebih terarah. Jadi bisa dibilang technopreneur itu bukan cuma jago teknologi, tapi juga punya pola pikir, sikap, dan mental yang siap menghadapi tantangan. Sekarang kita masuk ke bagian mengenali peluang dan ide bisnis. Hal pertama yang perlu dipahami, sebuah ide bisnis itu harus terkonsep dengan matang. Jadi ide bisnis bukan sekedar ikut tren yang lagi ramai.
Soalnya tren tuh bisa cepat naik tapi juga bisa cepat hilang. Kalau idenya cuma ikut-ikutan tanpa konsep yang jelas, biasanya bisnisnya juga nggak bertahan lama. Ide bisnis yang baik itu punya dasar yang jelas, ada masalah yang ingin diselesaikan, dan ada nilai yang ditawarkan. Makanya sebelum menjalankan bisnis, penting buat benar-benar mikirin konsepnya, bukan cuma karena kelihatan menarik di awal. Kalau ngomongin sumber ide bisnis, sebenarnya ide bisnis datang dari mana saja. Ada ide yang muncul dari pemikiran yang matang, misalnya setelah melihat peluang pasar, kebiasaan masyarakat, atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Tapi ada juga ide yang muncul secara tiba-tiba, misalnya dari pengalaman pribadi atau masalah sehari-hari. Yang penting ide tersebut tetap diuji dan dikembangkan, bukan langsung dijalankan tanpa perencanaan. Supaya ide bisnis itu lebih jelas dan terarah, ada 4 pertanyaan utama yang wajib dijawab. Pertama, produk atau jasa apa yang akan ditawarkan? Ini penting supaya kita tahu apa sebenarnya yang kita jual dan apa keunggulannya. Pertanyaan kedua, produk atau jasa ini dijual ke siapa? Artinya kita harus tahu target pasarnya, siapa calon pengguna atau konsumennya, karena produk yang bagus belum tentu cocok untuk semua orang. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjualnya? Apakah lewat online, offline, media sosial, atau platform digital lainnya? Cara menjual ini akan sangat mempengaruhi strategis bisnis dan pemasaran. Dan yang terakhir, kebutuhan apa yang dipenuhi oleh produk atau jasa tersebut. Ini adalah inti dari sebuah ide bisnis. Kalau produk yang dibuat tidak menjawab kebutuhan atau masalah konsumen, maka akan sulit bersaing di pasar. Jadi dengan menjawab 4 pertanyaan ini, ide bisnis akan menjadi lebih jelas, terarah, dan punya peluang lebih besar untuk dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan. Oke, sekarang kita bahas cara menciptakan ide bisnis. Cara yang paling sering dipakai itu brainstorming. Intinya kita curah semua ide yang ada di kepala, bebas, nggak usah langsung mikir idenya masuk akal atau enggak. Yang penting idenya keluar dulu cepat dan banyak. Nanti setelah itu baru dipilih disaring mana yang paling mungkin dikembangkan jadi bisnis. Selain brainstorming, ada juga yang namanya focus group. Jadi kita diskusi bareng orang-orang yang punya karakter atau minat yang sama. Dari diskusi ini biasanya muncul sudut pandang baru yang sebelumnya nggak kepikiran. Kadang ide yang awalnya biasa aja bisa berkembang karena dapat masukan dari orang lain. Cara berikutnya adalah lewat internet dan perpustakaan. Sekarang akses informasi gampang, kita bisa lihat tren yang lagi berkembang, baca artikel, jurnal, atau referensi bisnis yang sudah ada. Dari situ kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dan mengembangin ide yang lebih relevan sama kondisi sekarang. Selain itu ada juga customer advisory board, yaitu mendengarkan langsung masukan dari calon pelanggan. Di sini kita bisa tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan, masalah apa yang sering mereka hadapi, dan harapan mereka terhadap sebuah produk atau jasa. Masukan ini penting supaya ide bisnis yang dibuat nggak melenceng dari kebutuhan pasar. Terakhir yang sering dianggap sepele tapi justru penting, yaitu interaksi langsung dengan customer. Dengan ngobrol langsung, kita bisa tahu keluhan dan keinginan pelanggan secara nyata. Dari situ, ide bisnis bisa muncul secara alami, karena kita benar-benar paham masalah yang mereka alami. Jadi, menciptakan ide bisnis itu bukan soal nunggu inspirasi datang, tapi lebih ke aktif mencari, ngobrol, dan peka sama lingkungan sekitar. Setelah punya banyak ide, langkah berikutnya adalah memilih ide bisnis yang paling tepat. Hal pertama yang perlu diperhatikan itu idenya harus konkret dan realistis. Maksudnya ide tersebut bisa benar-benar dijalankan, bukan cuma bagus di kepala tapi susah diwujudkan di lapangan. Jadi kita perlu lihat apakah ide itu sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan sumber daya yang kita punya. Selanjutnya ini bisnis yang dipilih sebaiknya mudah dipasarkan.
Produk atau jasa yang kita tawarkan harus mudah dipahami oleh calon pelanggan. Kalau dari awal orang sudah bingung apa yang kita jual, biasanya akan lebih sulit untuk masuk ke pasar. Selain itu, penting juga memilih ide yang sesuai dengan karakter diri, karena bisnis itu dijalankan dalam jangka panjang. Akan jauh lebih enak kalau ide yang dipilih sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya kerja kita. Dengan begitu kita bisa lebih konsisten dan menikmati prosesnya. Faktor berikutnya adalah risiko yang relatif kecil. Setiap bisnis pasti punya risiko, tapi sebaiknya kita memilih ide dengan risiko yang masih bisa dikendalikan. Mulai dari skala kecil dulu, lalu berkembang secara bertahap supaya kalau ada kendala, dampaknya tidak terlalu besar. Terakhir, ide bisnis yang baik adalah ide yang bisa bertahan lama. Artinya, bisnis tersebut tidak hanya mengandalkan tren sesaat, tetapi punya potensi untuk terus berkembang dan relevan dalam jangka panjang. Jadi, memilih ide bisnis itu bukan soal yang paling keren atau paling viral, tapi yang paling realistis, sesuai dengan diri kita dan punya peluang bertahan ke depannya. First mover advantage itu maksudnya pelaku pertama yang masuk ke suatu pasar. Jadi bisnis ini muncul lebih dulu dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Karena masuk lebih awal, pelaku first mover biasanya punya keunggulan awal yang tidak dimiliki oleh pemain yang datang belakangan. Salah satu keuntungan utamanya adalah brand yang lebih kuat. Karena konsumen pertama kali mengenali produk dari pelaku awal, nama brand tersebut akan lebih mudah diingat. Selain itu, first mover juga punya peluang besar untuk membangun loyalitas pelanggan sejak awal sebelum pesaing-pesaing yang lain muncul. Dengan masuk lebih cepat, pelaku first mover juga bisa menguasai pasar lebih dulu. Mereka bisa menentukan standar produk, harga, bahkan kebiasaan konsumen. Ketika pesaing baru masuk, posisi first mover biasanya sudah cukup kuat dan lebih sulit untuk disaingi. Tapi perlu diingat, risiko tetap ada. Masuk lebih awal berarti harus siap menghadapi ketidakpastian pasar, edukasi konsumen yang masih minim, dan kemungkinan produk belum sepenuhnya siap. Meskipun begitu, kalau dijalankan dengan strategi yang tepat, peluang untuk unggul dan berkembang lebih besar dibandingkan bisnis yang hanya mengikuti pasar. Itulah kenapa first mover advantage sering dianggap sebagai peluang besar dalam dunia teknopreneurship. Setelah punya ide bisnis, langkah penting berikutnya adalah menguji ide tersebut. Salah satunya dengan analisis SWOT. Analisis SWOT itu sebenarnya alat bantu sederhana tapi penting banget karena membantu kita melihat kondisi bisnis secara lebih jujur dan menyeluruh. SWOT sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu strengths, weakness, opportunity, and threats. Pertama kita bahas strengths atau kekuatan. Ini berkaitan dengan keunggulan internal yang dimiliki bisnis. Misalnya, produk kita punya fitur yang beda dari pesaing, teknologi yang lebih efisien, atau tim yang solid. Kekuatan ini nantinya bisa jadi modal utama untuk bersaing di pasar. Kedua ada weaknesses atau kelemahan. Bagian ini membahas kekurangan dalam bisnis itu sendiri. Contohnya modal terbatas, pengalaman masih kurang, atau sistem belum optimal. Kelemahan ini penting untuk disadari sejak awal supaya bisa dicari solusi dan tidak jadi hambatan besar ke depannya. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang ini datang dari lingkungan luar seperti tren pasar yang sedang berkembang, perubahan perilaku konsumen, atau dukungan teknologi. Kalau peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bisnis punya kesempatan besar untuk tumbuh lebih cepat. Terakhir ada threats atau ancaman. Ini juga berasal dari faktor eksternal, misalnya muncul pesaing baru, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi. Ancaman ini tidak bisa dihindari sebelumnya, tapi bisa diantisipasi jika kita sudah mengetahui sejak awal. Jadi dengan analisis SWOT, kita bisa melihat posisi ide bisnis secara lebih objektif. Dari situ kita bisa menentukan strategi yang tepat sebelum benar-benar menjalankan bisnis. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha merupakan sebuah proses analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu ide atau rencana bisnis layak untuk dijalankan atau tidak.
Tahapan ini menjadi sangat penting karena bisnis tidak hanya dijalankan berdasarkan intuisi atau keinginan semata, tetapi perlu didukung oleh data, perhitungan, dan pertimbangan yang matang. Pada dasarnya, studi kelayakan membantu pelaku usaha untuk melihat gambaran bisnis secara lebih menyeluruh, mulai dari potensi pasar, kesiapan sumber daya, hingga kemampuan bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan studi kelayakan, pelaku usaha bisa mengetahui sejak awal apakah ide yang dimiliki benar-benar memiliki peluang atau justru berisiko tinggi untuk gagal. Tujuan utama dari studi kelayakan usaha adalah menghindari kegagalan dan kerugian. Banyak usaha yang tidak bertahan lama karena langsung dijalankan tanpa perencanaan dan analisis yang memadai. Melalui studi kelayakan, berbagai risiko dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga pelaku usaha bisa menyiapkan strategi untuk minimalkan dampak risiko tersebut. Selain itu, studi kelayakan juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan. Hasil analisis dapat digunakan untuk menentukan apakah bisnis sebaiknya langsung dijalankan, ditunda, atau bahkan perlu diubah konsepnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan asumsi pribadi. Hasil dari studi kelayakan usaha biasanya digunakan untuk menilai apakah suatu bisnis ini marketable, legal, dan profitable. Marketable berarti produk atau jasa yang ditawarkan memiliki pasar yang jelas dan diminati oleh konsumen. Legal berarti bisnis tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sementara profitable berarti bisnis tersebut memiliki potensi keuntungan yang sebanding dengan modal waktu, dan risiko yang dikeluarkan. Jika bisnis dinyatakan layak berdasarkan hasil studi kelayakan, maka peluang keberhasilan bisnis tersebut akan jauh lebih besar. Sebaliknya, jika hasil studi menunjukkan bahwa kelemahan, pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki konsep bisnis sebelum mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, studi kelayakan usaha tidak bisa dianggap sebagai formalitas semata, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan memiliki daya saing di pasar. Dalam memahami apa itu studi kelayakan usaha, sekarang kita lanjut ke aspek-aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan. Aspek pertama yang paling utama adalah pasar dan pemasaran. Pada aspek ini yang dilihat bukan hanya apakah produk bisa dijual atau tidak, tetapi juga seberapa besar peluang pasar yang tersedia. Mulai dari siapa target konsumennya, bagaimana perilaku konsumen, hingga strategi pemasaran yang akan digunakan. Tanpa pasar yang jelas, produk sebaik apapun akan sulit berkembang. Aspek berikutnya adalah teknis dan teknologi. Aspek ini membahas bagaimana bisnis tersebut akan dijalankan secara teknis, termasuk pemilihan teknologi, peralatan yang digunakan, sistem operasional, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Tujuannya adalah memastikan bahwa bisnis dapat berjalan dengan efisien, stabil, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Selanjutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. Aspek ini menilai kesiapan tenaga kerja yang akan menjalankan bisnis, mulai dari jumlah SDM yang dibutuhkan, kompetensi dan keahlian yang dimiliki, hingga pembagian tugas dan tanggung jawab. SDM yang kompeten dan sesuai bidangnya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk dan kelancaran operasional. Aspek keempat adalah manajemen. Dalam aspek ini yang dianalisis adalah bagaimana sistem pengelolaan usaha dirancang dan dijalankan, mulai dari struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi. Manajemen yang baik akan membuat bisnis berjalan lebih terarah, terkontrol, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Aspek selanjutnya adalah keuangan. Aspek keuangan menjadi salah satu aspek paling krusial karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha.
Di dalamnya mencakup kebutuhan modal awal, biaya operasional, proyeksi pendapatan, analisis keuntungan, serta kemampuan bisnis dalam mengelola arus kas. Analisis keuangan membantu memastikan bahwa bisnis tidak hanya berjalan, tetapi juga menguntungkan. Selain itu, terdapat aspek legalitas. Aspek ini memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, mulai dari perizinan, bentuk badan usaha, hingga kepatuhan terhadap regulasi terkait. Legalitas yang jelas akan memberikan kapasitas hukum serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha. Terakhir adalah aspek eksternal dan budaya. Aspek ini menilai pengaruh lingkungan luar terhadap bisnis, seperti kondisi sosial, budaya masyarakat, kebiasaan lokal, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar. Pemahaman terhadap aspek ini penting agar bisnis dapat diterima dengan baik dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan menganalisis seluruh aspek tersebut secara menyeluruh, studi kelayakan usaha dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai peluang, tantangan, dan risiko bisnis. Hal ini membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan terencana sebelum menjalankan usahanya. Sekarang kita bahas tahapan dalam studi kelayakan usaha. Tahap pertama dimulai dari brainstorming ide. Di tahap ini, semua ide bisnis dikumpulkan sebanyak mungkin tanpa langsung menilai apakah ide tersebut bagus atau tidak. Tujuannya adalah membuka peluang seluas-luasnya, karena dari banyak ide tersebut, biasanya akan muncul 1 atau 2 ide yang paling potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Setelah ide terkumpul, tahap berikutnya adalah penelitian. Di sini, ide yang sudah dipilih mulai diuji dengan data dan fakta. Penelitian bisa mencakup riset pasar, perilaku konsumen, kondisi pesaing, hingga tren yang sedang berkembang. Tahap ini penting supaya ide bisnis tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini, hasil penelitian dianalisis untuk melihat kelebihan, kekurangan, peluang, dan risiko dari ide bisnis tersebut. Evaluasi membantu pelaku usaha memahami apakah ide tersebut memiliki potensi untuk dijalankan atau masih perlu banyak perbaikan. Tahap keempat adalah pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaku usaha menentukan langkah selanjutnya. Apakah ide bisnis tersebut layak untuk dijalankan, perlu dimodifikasi, ditunda, atau bahkan dibatalkan. Keputusan ini sebaiknya diambil secara objektif berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Setelah keputusan diambil, tahap berikutnya adalah perencanaan. Pada tahap ini, rencana bisnis mulai disusun secara lebih detail, mulai dari strategi pemasaran, kebutuhan sumber daya, perencanaan keuangan, hingga pembagian tugas. Perencanaan yang matang akan mempermudah proses pelaksanaan di tahap berikutnya. Tahap terakhir adalah pelaksanaan. Ide bisnis yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, pelaku usaha perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan sesuai rencana dan dapat menyesuaikan diri jika terjadi perubahan kondisi. Jadi tahapan studi kelayakan ini membantu memastikan bahwa bisnis dijalankan secara terencana, terukur, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke pembahasan implementasi teknologi di bidang konstruksi. Kalau kita ngomongin tujuan utamanya sebenarnya cukup sederhana, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing. Dengan bantuan teknologi, proses konstruksi bisa jadi lebih cepat, lebih rapi, dan kesalahan bisa diminimalkan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Semuanya bisa dilakukan dengan lebih terkontrol. Selain itu, perusahaan konstruksi yang mau beradaptasi dengan teknologi juga punya daya saing lebih tinggi, apalagi di era sekarang yang serba digital. Tapi tentu saja dalam penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak pihak yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama, sehingga merasa ragu atau bahkan menolak penggunaannya teknologi baru. Selain itu, ada juga kendala biaya. Karena implementasi teknologi sering dianggap mahal di awal, tantangan lainnya adalah integrasi sistem, di mana teknologi baru harus bisa berjalan sejalan dengan sistem yang sudah ada. Ditambah lagi ada faktor regulasi dan standar, yang kadang membuat penerapan teknologi harus melalui proses yang cukup panjang.
Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, tentu ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah pelatihan bagi tenaga kerja, supaya mereka paham dan nyaman menggunakan teknologi tersebut. Kemudian, perlu adanya perencanaan yang matang, agar teknologi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan proyek. Komunikasi juga sangat penting, baik antar tim maupun dengan pihak manajemen, supaya semua pihak punya pemahaman yang sama. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi ROI atau Return on Investment untuk memastikan bahwa investasi teknologi yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Jadi, implementasi teknologi di konstruksi bukan hanya soal mengikuti tren, tapi tentang bagaimana teknologi bisa benar-benar membantu meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Sekarang kita bahas manfaat teknologi di bidang konstruksi. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan keamanan kerja. Di proyek konstruksi, risiko kecelakaan itu cukup tinggi. Nah, dengan adanya teknologi seperti drone, pengawasan area proyek bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus membahayakan pekerja. Selain itu, ada juga sensor dan wearable teknologi, seperti helm pintar atau rompi dengan sensor yang bisa memantau kondisi pekerja secara real time. Jadi kalau ada potensi bahaya, bisa langsung terdeteksi lebih cepat. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM membantu proses perencanaan dan koordinasi antar tim jadi lebih rapi dan terintegrasi. Kesalahan desain bisa dikurangi sejak awal. Selain itu, penggunaan AI dapat membantu analisis data proyek dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ditambah lagi dengan sistem prefabrikasi, di mana komponen bangunan dibuat terlebih dahulu di pabrik. Waktu pengerjaan di lapangan bisa jauh lebih singkat dan lebih efisien. Manfaat yang terakhir adalah peningkatan kualitas hasil konstruksi. Dengan bantuan teknologi, pekerjaan bisa dilakukan dengan presisi yang lebih tinggi. Pengukuran menjadi lebih akurat, perencanaan lebih detail, dan kesalahan akibat faktor manusia bisa diminimalkan. Hasil akhirnya adalah bangunan yang kualitasnya lebih baik, lebih aman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa teknologi dalam konstruksi tidak hanya membantu mempercepat pekerjaan, tapi juga meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kualitas secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bahas kunci sukses seorang technopreneur. Kunci yang pertama adalah visi yang kuat. Seorang technopreneur harus punya gambaran yang jelas tentang mau dibawa kemana bisnisnya. Visi ini ibarat peta jalan, jadi setiap langkah yang diambil punya arah. Dengan visi yang kuat, technopreneur tidak mudah ikut-ikutan tren yang sebenarnya tidak relevan dengan tujuan bisnisnya. Selain itu, visi juga membantu dalam mengambil keputusan jangka panjang, bukan cuma mikirin hasil instan. Kunci berikutnya adalah berani mengambil resiko. Dunia technopreneurship itu penuh ketidakpastian. Tidak semua keputusan akan langsung berhasil, dan kegagalan itu sangat mungkin terjadi. Tapi technopreneur yang sukses bukan yang menghindari resiko, melainkan yang mampu mengolah resiko menjadi perhitungan yang matang. Artinya, sebelum mengambil keputusan, ada analisis, ada data, dan ada rencana cadangan. Yang selanjutnya adalah adaptif terhadap perubahan. Teknologi berkembang sangat cepat, begitu juga dengan kebutuhan pasar. Apa yang relevan hari ini belum tentu relevan beberapa tahun ke depan. Karena itu, technopreneur harus fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, baik perubahan teknologi, perilaku konsumen, maupun kondisi pasar. Sikap adaptif ini membuat bisnis bisa bertahan dan tetap kompetitif. Kunci terakhir adalah strategi eksekusi yang matang. Ide yang bagus tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dieksekusi dengan baik. Seorang technopreneur harus mampu mengubah ide menjadi langkah nyata, mulai dari perencanaan, pembagian tugas, hingga pengawasan pelaksanaan. Eksekusi yang matang memastikan bahwa visi dan ide bisnis benar-benar bisa diwujudkan dalam bentuk produk atau layanan yang bernilai. Jadi, kesuksesan technopreneur bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tapi juga oleh visi yang jelas, keberanian mengambil resiko, kemampuan beradaptasi, dan strategi eksekusi yang tepat.
Selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis yang saya ambil di bidang teknik sipil dalam technopreneurship. Alasan saya memilih ide bisnis augmented reality atau AR di bidang konstruksi berangkat dari masalah yang sering terjadi di dunia teknik sipil, khususnya dalam hal pemahaman desain oleh klien. Selama ini hasil desain bangunan biasanya disampaikan melalui gambar denah, potongan, atau tampak dalam bentuk dua dimensi. Bagi orang teknik, mungkin hal tersebut sudah sangat familiar, tapi bagi klien yang awam, membaca gambar-gambar tersebut seringkali cukup membingungkan. Tidak sedikit klien yang akhirnya hanya mengangguk setuju, padahal sebenarnya belum benar-benar membayangkan hasil akhirnya. Dengan teknologi AR, proses tersebut bisa dibuat jauh lebih sederhana. Klien tidak perlu memahami gambar teknik secara detail, karena desain bangunan bisa ditampilkan langsung secara visual melalui aplikasi di handphone. Misalnya ketika seseorang ingin membangun rumah, ia bisa langsung melihat bentuk bangunannya secara 3 dimensi, lengkap dengan proporsi dan tampilannya. Bahkan desain tersebut bisa ditampilkan langsung di atas lahan milik klien, sehingga mereka bisa membayangkan bagaimana bangunan tersebut akan terlihat jika sudah dibangun. Hal ini sangat membantu dalam menjembatani komunikasi antara pihak teknik dan klien. Informasi yang biasanya sulit dijelaskan dengan kata-kata atau gambar 2 dimensi bisa disampaikan secara visual dan lebih mudah dipahami. Klien juga bisa langsung memberikan masukan atau revisi karena mereka benar-benar melihat hasil desainnya, bukan hanya membayangkannya. Selain itu, penggunaan AR juga bisa mengurangi resiko kesalahpahaman yang sering terjadi di tahap awal perencanaan. Dengan pemahaman yang lebih baik sejak awal, proses pembangunan kedepannya bisa berjalan lebih lancar dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan technopreneurship, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang memiliki nilai tambah dan berdampak nyata. Jadi ide bisnis AR untuk konstruksi ini tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi tersebut dapat membantu orang lain, khususnya klien yang awam, untuk memahami desain teknik sipil dengan cara yang lebih sederhana, praktis, dan mudah dibayangkan. Kalau kita lihat perkembangan dunia konstruksi saat ini, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal membangun struktur yang kuat, tetapi juga bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bisa dilakukan dengan lebih presisi, efisien, dan minim kesalahan. Disinilah teknologi punya peran penting, karena itu ide bisnis yang saya angkat adalah augmented reality atau AR untuk bidang konstruksi. Secara sederhana, augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan objek digital ke dalam dunia nyata. Dalam konteks teknik sipil, AR memungkinkan desain bangunan yang awalnya hanya berupa gambar 2 dimensi atau model di layar komputer bisa ditampilkan menjadi visualisasi 3 dimensi secara langsung di lapangan. Dengan AR, penggunaan tidak hanya melihat gambar, tetapi benar-benar bisa membayangkan bentuk bangunan, skala, dan posisinya secara nyata. Fungsi utama dari AR ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah visualisasi proyek 3 dimensi melalui perangkat seperti smartphone atau tablet. Desain pembangunan dapat ditampilkan secara real-time sehingga memudahkan semua pihak, baik teknisi maupun klien, untuk memahami hasil perencanaan. Yang kedua adalah inspeksi jarak jauh. Dengan AR, proses pengawasan proyek tidak selalu harus dilakukan secara langsung di lokasi. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional. Dan yang ketiga adalah pelatihan pekerja konstruksi. Melalui simulasi berbasis AR, pekerja dapat mempelajari prosedur kerja secara interaktif dan aman sebelum diterapkan langsung di lapangan. Untuk target pasar, bisnis AR ini ditujukan kepada berbagai pihak di bidang teknik sipil, seperti developer, kontraktor, konsultan perencana, hingga akademisi. Masing-masing memiliki kebutuhan yang sama, yaitu memahami proyek dengan lebih jelas, meningkatkan koordinasi, serta mengurangi potensi kesalahan dalam proses konstruksi. Dari sisi nilai tambah, teknologi AR memberikan manfaat yang cukup signifikan. Pertama, meminimalkan kesalahan desain dan konstruksi karena visualisasi yang ditampilkan lebih detail dan mudah dipahami. Kedua, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya proyek karena potensi revisi, kesalahan pelaksanaan, dan miskomunikasi dapat ditekan sejak awal.
Ketiga, menyediakan sistem pelatihan yang lebih interaktif dan aman bagi pekerja konstruksi tanpa harus langsung terpapar risiko di lapangan. Selain itu, ide bisnis ini juga memiliki keunggulan dari sisi first mover advantage. Saat ini, penggunaan teknologi AR di bidang konstruksi, khususnya di Indonesia, masih tergolong terbatas. Kondisi ini membuka peluang besar untuk menjadi pelaku awal di pasar, membangun branding yang kuat, serta menciptakan loyalitas penggunaan sejak dini. Dengan masuk lebih awal, bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi standar baru dalam pemanfaatan teknologi di dunia konstruksi. Dengan demikian, ide bisnis AR untuk teknik sipil ini tidak hanya menawarkan inovasi teknologi, tetapi juga solusi nyata yang dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing industri konstruksi secara berkelanjutan. Untuk melihat kelayakan ide bisnis augmented reality di bidang konstruksi, saya melakukan analisis SWOT, yaitu dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis ini. Kita mulai dari strengths atau kekuatan. Kekuatan utama dari AR di konstruksi terletak pada visualisasi yang sangat akurat dan realistis. Desain bangunan yang biasanya hanya berupa gambar 2 dimensi atau model di layar komputer bisa ditampilkan secara langsung dalam bentuk 3 dimensi di lapangan. Hal ini membuat proses pemahaman desain menjadi lebih mudah, cepat, dan minim kesalahan. Selain itu, AR juga mencerminkan teknologi yang modern dan inovatif, sehingga memberikan nilai tambah dan citra profesional bagi pengguna. Dari sisi operasional, penggunaan AR dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja, terutama dalam proses koordinasi dan pengawasan proyek. Namun, di balik kelebihan tersebut, tentu ada weaknesses atau kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah biaya awal yang relatif tinggi, terutama untuk pengembangan aplikasi, perangkat pendukung, dan infrastruktur teknologi. Selain itu, penerapan AR membutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian khusus. Baik dalam penguasaan teknologi, AR maupun integrasinya dengan sistem lain seperti BIM, tanpa kemampuan teknis yang memadai, teknologi ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi opportunities atau peluang, AR di konstruksi memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini, tren smart building dan digitalisasi konstruksi terus berkembang. Banyak perusahaan mulai beralih ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kondisi ini membuka peluang bagi teknologi AR untuk menjadi solusi yang relevan dan dibutuhkan. Seiring meningkatnya kebutuhan akan konstruksi berbasis teknologi, peluang pengembangan bisnis AR juga semakin luas. Terakhir adalah threats atau ancaman. Salah satu ancaman utama datang dari kompetitor global yang sudah lebih dulu mengembangkan teknologi serupa dengan sumber daya yang besar. Selain itu, masih terdapat resistensi dari pekerja atau pelaku konstruksi yang terbiasa dengan metode konvensional. Perubahan kebiasaan kerja membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat agar teknologi AR dapat diterima dan digunakan secara maksimal. Secara keseluruhan, analisis SWOT ini menunjukkan bahwa bisnis AR di konstruksi memiliki potensi yang besar, dengan catatan perlu strategi yang tepat untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan studi kelayakan dan implementasi dari ide bisnis augmented reality atau AR di bidang konstruksi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ide ini tidak hanya menarik secara konsep, tetapi juga realistis dan memungkinkan untuk diterapkan di dunia nyata. Pertama, dari aspek teknis, implementasi AR dalam konstruksi membutuhkan dukungan perangkat AR seperti smartphone, tablet, atau perangkat wearable, serta software visualisasi 3 dimensi yang mampu menampilkan model bangunan secara akurat. Teknologi ini kemudian diintegrasikan dengan Building Information Modeling atau BIM, sehingga data desain yang digunakan tetap konsisten dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Integrasi ini menjadi kunci agar tidak terjadi perbedaan antara desain dan kondisi aktual di proyek. Kedua, dari aspek sumber daya manusia.
Bisnis AR ini memerlukan kolaborasi lintas bidang, khususnya antar civil engineer dan AR developer. Civil engineer berperan dalam memastikan bahwa konten AR sesuai dengan kaidah teknis konstruksi, sedangkan AR developer bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. Dengan kerjasama ini, teknologi yang dihasilkan tidak hanya canggih, tetapi juga aplikatif dan mudah digunakan. Selanjutnya dari aspek keuangan, walaupun pengembangan teknologi AR membutuhkan investasi awal yang cukup besar, baik untuk pengembangan aplikasi maupun pelatihan, potensi return on investment atau ROI dari bisnis ini tergolong tinggi. Penggunaan AR dapat meningkatkan efisiensi proyek, mengurangi kesalahan yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan, serta meningkatkan nilai proyek. Khususnya untuk proyek-proyek premium yang membutuhkan visualisasi tingkat tinggi. Kemudian dari aspek legal, penerapan AR dalam konstruksi harus memperhatikan aspek perizinan dan lisensi software yang digunakan. Selain itu, hak cipta terhadap konten digital seperti model 3 dimensi dan data desain juga perlu dikelola dengan baik. Dengan kepatuhan terhadap aspek legal, bisnis ini dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan. Setelah aspek kelayakan terpenuhi, tahap berikutnya adalah implementasi teknologi AR. Implementasi dimulai dengan pelatihan bagi pekerja dan tim proyek agar mereka memahami cara penggunaan AR dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya dilakukan uji coba pada proyek percontohan untuk mengevaluasi efektivitas dan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara luas. Tahap berikutnya adalah integrasi penuh dengan sistem BIM. Dengan integrasi ini, alur kerja digital menjadi lebih terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Semua pihak yang terlibat dalam mengakses informasi yang sama secara real-time. Dari implementasi tersebut, berbagai manfaat nyata dapat dirasakan. Keamanan kerja meningkat, karena potensi kesalahan dapat terdeteksi lebih awal. Kualitas proyek menjadi lebih presisi karena pelaksanaannya selalu mengacu pada desain yang terintegrasi. Selain itu, efisiensi waktu dan biaya meningkat serta proses komunikasi dan visualisasi menjadi lebih interaktif bagi seluruh stakeholder termasuk klien yang awam. Dengan demikian, melalui studi kelayakan dan strategi implementasi yang matang, bisnis AR di bidang konstruksi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai solusi teknologi yang bernilai dan berkelanjutan. Teknologi AR bukan hanya alat bantu visual, tetapi menjadi jembatan antara desain, pelaksanaan, dan pemahaman semua pihak dalam proyek konstruksi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa technopreneurship adalah proses mengubah ide menjadi inovasi yang nyata dan bernilai. Bukan sekedar menciptakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan di dunia nyata. Melalui pemanfaatan teknologi seperti augmented reality, bidang konstruksi dapat berkembang menjadi lebih efisien, aman, dan modern. Proses perencanaan menjadi lebih jelas, pelaksanaan lebih presisi, serta komunikasi antar pihak menjadi lebih mudah dan efektif. Penerapan AR dalam konstruksi menunjukkan bahwa inovasi teknologi, jika dikomunikasikan dengan jiwa kewirausahaan dan menciptakan solusi yang tidak hanya relevan tetapi juga berkelanjutan. Dengan demikian, technopreneurship berperan penting dalam mendorong transformasi industri konstruksi ke arah yang lebih maju dan kompetitif. Sekian, terima kasih.